ini kegiatan kita pada hari ini adalah konseling kelompok. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, konseling kelompok itu konseling yang dilakukan secara berkelompok. Di situ konseling itu adalah menceritakan sebuah permasalahan di dalam kelompok dan tidak disebarluaskan. Kurang lebih seperti itu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa. Di sini siapa yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Baik, pada Mbak silakan. Karena kalau kita memulai sesi ini, makanya kita berdoa. Terima kasih kepada Mbaknya sudah memimpin doa. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratini sebagai PK kalian pada hari ini. Nah, silakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari sebelah mana duluan? Baik, Mbak. Sebut nama dan warna kesukaan Mbaknya. Nama saya Cika. Pada kesukaan saya untuk di sini kita mempunyai tujuan dari konseling kelompok ini. Di sini apakah ada yang tahu tujuan kita konseling kelompok ini? Boleh? Kalau ada yang tahu? Boleh, silakan. Jadi dengan kita konseling kelompok ini ini untuk menekan dalam masing-masing dengan cara saling tambahan baik masalah yang sudah lama maupun masih mengganggu kita sampai sekarang. Nah, itu sudah cukup. Itu sudah sedikit benar. Tujuan konseling kelompok itu kurang lebihnya itu untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah di dalam kelompok. Nah, di sini di dalam konseling kelompok ada juga asas-asas. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah apa saja yang dibilang di konseling kelompok ini tidak akan disebarluaskan. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kesukarelaan itu kalian sukarela untuk bercerita mengenai permasalahan yang kalian alami sampai sekarang. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian diperbolehkan untuk terbuka untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami. Nah, baiklah, teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Ya. Nah, baiklah, di sini teman-teman akan bercerita mengenai permasalahan teman-teman terlebih dahulu. Baiklah, pada teman-teman boleh untuk menceritakan permasalahan yang kita akan bahas ke depannya. Pada Mbak boleh? Kalau saya itu saya tuh ada masalah nggak bisa manage waktu gitu, nggak bisa bagi waktu dari kegiatan saya itu. Jadi saya kan dan banyak, jadi saya
aktif. Jadi saya tuh ngikutin semua kegiatan itu. Saya bingung gitu umumnya. Mbaknya? Saya itu susah dan sudah pernah mandiri. Mbak? Kalau saya lupa. Lupa yang kayak mana, Mbak? Lupanya mau berbicara tuh saya pasti lupa apa yang mau saya katakan. Kalau udah dibutuh pengulangan saya lupa. Kalau Mbaknya gimana? Jadi saya tuh saya terbiasa sama orang lain karena harus mengerti saya dulu. Cuma ini kan Mbak? saya sebagai anak tadi lupa, tapi kalau saya lupa di mana Kalau Mbaknya? kalau saya Tapi kalau sebetulnya lebih baiklah, dari permasalahan teman-teman sekalian, permasalahan siapa yang terluka bayi di dalam sepeda? Permasalahan siapa? Baik, sepakat permasalahan laut? Apakah sepakat? Baiklah, pada saudari Aul silakan untuk menceritakan permasalahan kamu. Nah, jadi saya itu susah manajemen berbagi waktu dari saya bangun sampai saya mau tidur itu masih ada kegiatan yang harus saya lakukan gitu. Kayak kan saya mahasiswa aktif, terus juga saya aktif organisasi kayak gitu. Mau organisasi di luar, mau organisasi di dalam, saya juga aktif. Terus saya itu ada kerja sampingan gitu sembari kuliah kan. Nah, terus belum lagi kalau misalnya ada tugas dari kuliah, belum lagi kalau misalnya kita harus mengerjain tanggung jawab yang dikasih sama divisi organisasi kita juga, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau misal lagi ada ijazah terus kita divisi kita terima ini gitu. Nah jadi itu kalau misalnya aku tuh pagi kan, pagi aku kuliah kayak biasa, terus habis itu nanti misal ada rapat atau ada apa siangnya kayak gitu. Terus kayak habis itu ada kegiatan lain lagi, bisa langsung ngecek ke aku kerja, aku ngajar kayak gitu kan. Pokoknya itu dari kegiatan-kegiatan itu aku tuh maunya tuh aku tuh ada jeda gitu, aku tuh ada istirahat kayak gitu. Tapi tuh setelah aku pikir selama ini itu aku ngelakuin kegiatan itu aku tuh secara dalam keadaan gak sadar aku tuh gak pernah istirahat gitu loh, kayak makanya mungkin sekarang ketika aku mau mengikuti konseling ini aku tuh mau kayak ada kasih rest lah, kasih ruang buat diriku sendiri gitu. Lama-lama juga kayak kerasa gitu capeknya kayak kita harus ada berinteraksi sama orang banyak. Kalau boleh tahu, Aul itu kerja apa? Aku ada ngajar itu di sekolah kayak MBTA gitu. Dia tuh kayak tempat ngaji, tapi di situ kita juga ada kayak pelajarannya gitu. Kayak MTS lah. Kerjanya itu siang atau malam? Sore. Dari jam-jam asar lah, itu sampai setengah 6. Nah, belum lagi abis itu aku tuh pasti ada aja tugas gitu, terus nggak tahu ada kegiatan lain kayak orang tua suruh nurin sini, jadi pokoknya banyak banget yang tuh rasa aku tuh nggak punya istirahat gitu. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan dari permasalahan si saudari Aul ini? Mungkin ada pertanyaan? Boleh? Ini yang kita apa sih kayak yang mungkin aku ada dari sebenarnya jadi aku
organisasi gitu. Apalagi aku sekarang kan makin naik semester, terus juga makin banyak tugas-tugas dan makin banyak lagi yang harus fokus ke kuliahku gitu. Pokoknya aku bingung banget di sini gitu, aku gimana biar aku fokus buat masa depan aku juga. Yang lain apa karena Berarti perasaan yang dirasakan itu ketika masuk ke perkuliahan ini atau memang sudah memang sebelum kuliah? Dari sebelum itu kan SMA aku juga ada yang organisasi, terus ada yang kayak ekstrakurikuler juga. Aktif sih, tapi kayak aku di situ masih bisa manage waktu, masih bisa ada waktu buat main sama teman, masih ada, tapi kerasa banget sih di jenjang kuliah ini. Karena aku tuh orangnya mau coba hal baru terus gitu, jadi kan kalau di kuliah tuh ada kegiatan baru, jadi aku pengen ikut, kayak pengen tahu gitu terus. Terus rasanya mengikuti kegiatan itu dan kurangnya dalam waktu, bagaimana perasaan? Kalau misalnya ketika aku mengikuti kegiatan itu, aku rasanya senang gitu, kayak oh jadi gini gitu. Tapi di situ aku kayak distract, senang gitu, aku nggak kepikiran aku ternyata aku buang-buang waktu di situ, enggak gitu. Tapi akhir-akhir ini aku malah merasa kayak aku tuh kurang waktu buat hidup sendiri tuh. dari permasalahan awal ini dampak yang akademik yang kamu rasakan kayak gimana? Dampaknya Sejauh ini dampak akademik yang aku dapat positif bagus, karena aku di sisi lain aktif terus kan buat kegiatan-kegiatan yang menurut aku penting lah, yaitu aku tuh aktif gitu kalau buat dampaknya itu akademik. psikologis itu Sering merasa capek, kayak kalau udah malam aku udah kayak nggak berinteraksi sama siapa-siapa gitu, jadi aku baru di situ kayak bisa menghela nafas, jadi kayak ini sehari ini ternyata tuh capek gitu. Aku tuh baru sadar di situ aku capek gitu. Aku tuh kayak ternyata tuh juga pengalaman setelah diri tuh kayak akan penuh gitu loh. Aku tuh pengen punya ruang buat diri sendiri gitu, ternyata selama ini aku nggak punya gitu. Jadi kalau ketika udah malam tuh aku merasa aku tuh kayak gitu, merasa aku capek. berarti ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya tuh kamu mengerti dalam manajemen waktu itu, kamu tuh mungkin sangat sudah baik manajemen waktu itu kan, kamu kuliah kerja, kamu bisa semuanya. Mungkin dapat negatifnya kamu capek. Awal sudah pernah untuk dari kegiatan awal yang padat itu. Sudah sih pernah, tapi aku kepikiran kayak kenapa sih nggak ikut tadi kayak gitu, kayak kenapa sih aku nggak ikut, padahal aku kayak ada rasa penasaran di diri aku gitu, sampai ada rasa penyesalan ketika aku nggak ikut kegiatan itu. Tapi di posisi lain aku tuh mau ada waktu buat itu juga, aku tuh bingung banget lah pokoknya. Ini sepertinya campuran antara senang, sedih, susah, capek, campuran semua. Itulah yang dinamakan capek. Awal beberapa waktu terakhir ini, awal aktivitas kegiatan apa saja sih? Aku aktif di kuliah sih, terus fokus ke kuliah. Apalagi dari kemarin tuh uasnya itu ngadain kayak pentas sendiri tuh, jadi aku lebih fokus buat kuliah, terus buat ngejar nilai-nilai aku itu. Berarti kalau awal fokus untuk kuliah, kerjanya apa ya? Bisa aku pending untungnya ya, nah, karena bertabrakan jadwalnya di situ, jadi aku di situ juga bingung kayak gimana ya gitu kan, kayak gimana nanti kalau misalnya aku nggak kerja gitu kan, gimana kalau misalnya aku nggak ngelakuin hal kegiatan biasanya kayak gitu. Lalu kita mengaji, kita nggak kerja, kita nggak ngajar, kan di situ digaji kan, nah gaji aku juga dikurang, jadi aku tuh kepikiran, tapi kan aku lebih mementingkan hal yang lebih penting buat masa depan aku nanti, sampai jadi
aku udah nyoba buat ngurangin kegiatan. Nah, tapi itu tadi aku masih kepikiran. Nah, jadi aku perlu saran dari teman-teman gitu buat ngasih masukan ke aku, saran biar aku tuh bisa ngurangin kegiatan aku, biar aku tuh merasa nggak bersalah ketika aku ngurangin kegiatan aku itu. Makanya aku minta saran dari teman-teman atau dari PK. Untuk teman-teman, solusi pada awal atas permasalahannya ini, apakah teman-teman ada solusinya untuk awal? Biar bisa mengajarkan waktu. Kalau menurut saya kan apa namanya itu bagaimana sih rasa mental itu bisa ya, cuma kan kayak kita kan sekarang tuh udah lumayan kayak kalau udah sekarang sudah lumayan tinggi kan. Jadi mungkin kayak organisasi itu seperti itu kan. Saya kemarin awal dulu kalau organisasi sekarang aku bisa dari sekeluarga karena memang aku sudah belajar itu banyak mempengaruhi kita juga kan. Cuma semakin tinggi kita kan kita juga semakin padat. Jadi kita punya awal sendiri juga di organisasi itu malahan bikin bentuk yang tidak berorganisasi. Nah kayak kita kan biasanya ini dalam kuliahnya tuh apa sih kayak ditentukan sama waktu kakak segala macam itu kan jadi kan sedikit bikin kendala ya. Nah bisa mungkin itu dikurangi. Terus kalau kayak ngajar tadi itu kan kalau ngajar kan itu suatu aku sudah komitmen dengan yang nggak jauh dari yang mungkin itu ya mungkin itu juga agak sedikit ya kalau mau bikin lagi itu kan penting pada untuk kalau lain itu apa kemarin kalau bisa kayak misalnya waktu pengadaannya itu dari yang seminggu 5 kali gitu atau 3 kali itu dikurangi waktunya kalau misalnya itu nah kalau nggak bisa ya nanti lagi kalau kuliah ya sampai sekarang pun kita kalau kuliah itu masih susah ya kayak gimana tuh tugas memang banyak gitu kan jadi kalau di kuliah itu memang karena harus pintar mengatur waktu gimana cara kerja enggak apalagi kan tahu kan ada deadline jadi harus benar-benar bisa memanage waktu sehingga bisa lagi bahas sampai sehingga waktu bisa lebih banyak waktu sehingga bisa refresh juga ini benar Mas ada peruntungan yang lain nggak? ada Baik. Gimana perasaan awal sudah mendapatkan saran solusi dari teman-teman sekalian, gimana perasaan? saya merasa terbantu dari teman-teman semuanya yang udah mau kasih solusi dan pendapat opini saya. Terus terima kasih juga buat IKK karena udah mau memberikan jawaban semua yang saya butuhkan, yaitu dari jawaban teman-teman dan pendapat dari teman-teman. Baik. Selanjutnya tuh, apakah ada pesan dan kesan di kegiatan kita pada hari ini? Pesan dan kesan kita hari ini? Pesannya kayak mana? Kesannya kayak mana kita mengadakan konseling kelompok ini? Mendengarkan cerita dari awal tadi dan juga saling memberikan masukan dan juga pendapatnya dan kemudian kakak sendiri sudah membantu dalam menyelesaikan dan menjelaskan masalah dari teman kami awal dan pesan saya semoga kedepannya untuk awal pribadi bisa lebih mengatur dan mengatur waktunya dengan baik agar tidak membuat awal sendiri itu tidak
waktu untuk beristirahat. Oke, kita semua semoga apa ya, semoga kedepannya untuk kedepannya Bisa semoga kedepannya dalam episode berikutnya kita bisa lebih baik lagi dan lebih berkontribusi ketika mendengarkan dan juga menyampaikan Tuhan. baiklah, terima kasih. Nah, gimana perasaannya sudah lega, sudah Sudah lega dan sudah memperbaiki atas keraguan saya. Makasih ya Kak. baiklah, kita memasuki tahap yang tadi terakhir, yaitu tahap penutupan. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada sesi kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman semuanya di sini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa lagi. Berdoa bersama. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.